Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abi Jelani, kemudian Inden Bernadetta Simanulang dan Cynthia Yunastika akan menyampaikan materi mengenai teks proposal. Nah, untuk lebih lanjut lagi, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Cynthia Yunastika. Kepada Cynthia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, saya Cynthia akan menjelaskan tentang pengertian teks proposal. Proposal dalam bahasa Indonesia berasal dari kata propos yang berarti mengusulkan. Secara umum, proposal berarti suatu konsep pemikiran dalam bentuk tulisan tentang suatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan keterangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, proposal memiliki makna rencana yang dituangkan dalam format rancangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks proposal menurut pendapat para ahli. Yang pertama itu menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya. Kemudian menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Kemudian menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Kemudian menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Yang terakhir menurut Keraf, proposal adalah suatu saran dan permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri teks proposal. Yang pertama itu, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Maksudnya, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Kemudian, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Kemudian, berisikan tujuan-tujuan dan latar belakang acara. Proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. Kemudian, ada pihak yang mengajukan. Salah satu ciri proposal adalah adanya pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan ini sebagai pihak yang mengusulkan suatu rencana atau kegiatan. Kemudian ada pihak yang menyetujui. Adanya pihak yang menyetujui, hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi proposal, yakni sebagai legalasi suatu rencana kegiatan. Kemudian terdapat gambaran kegiatan secara umum. Gambaran kegiatan disertakan dalam proposal berguna untuk memberikan informasi kepada siapapun yang hendak ditujukan kepada proposal tersebut, untuk mengetahui apa sebenarnya keinginan atau maksud yang terkandung dalam proposal tersebut. Yang terakhir, bersifat bisnis. Maksudnya adalah proposal dibuat dengan tujuan untuk mengajukan kerjasama dan perjanjian atas suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu manfaat teks proposal. Yang pertama menjadi arahan untuk panitia. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan sehingga acara atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sistematis sesuai dengan rencana dan agar tujuan dari acara tersebut memperoleh hasil yang diharapkan. Yang kedua, menjelaskan kepada pihak-pihak yang mengetahui kegiatan tersebut. Proposal disusun untuk memberitahukan kepada donatur kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada acara tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor. Proposal dibuat sebagai alat untuk meyakinkan donatur agar pihak dari donatur mau menjamin kerjasama kepada pihak penyelenggara dan agar memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Pada dasarnya, sebuah proposal diuraikan secara rinci mengenai awal kegiatan, mulai dari tujuan kegiatan hingga dana kegiatan. Yang kelima, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Proposal digunakan sebagai usulan atau perjanjian untuk melegalkan suatu kegiatan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak berwenang. Yang keenam,
sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Proposal digunakan sebagai pegangan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan. Yang ketujuh, sebagai alat evaluasi kegiatan. Proposal digunakan sebagai alat evaluasi kegiatan, yaitu sebagai cerminan sukses tidaknya suatu kegiatan yang dapat dilihat dari rancangan yang ada di dalam proposal. Yang ke-8, sebagai salah satu alat untuk memperoleh relasi. Dilihat dari segi hubungan sosial, proposal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak lain, melainkan sebagai alat yang mendukung hubungan kerja yang lebih komunikatif, memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Selanjutnya, tujuan penyusunan teks proposal. Yang pertama yaitu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang kedua, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan mental, material, maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan. Dan yang terakhir, sebagai titik acuan. Terima kasih. Yaitu berikutnya ada ragam teks proposal. Ragam teks proposal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya dan tujuannya. Nah, yang pertama berdasarkan bentuknya, itu ada proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Yang pertama proposal formal, yaitu ditujukan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga penting di Indonesia. Yang kemudian ada proposal semi formal, yaitu proposal ini hampir sama dengan proposal non formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Kemudian ada proposal non formal, yaitu merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Kemudian ragam teks proposal berdasarkan tujuannya. Nah, yang pertama ini ada proposal riset atau penelitian. Proposal yang ini bertujuan untuk mengajukan penggadaan riset maupun penelitian. Proposal penelitian ini terdiri atas proposal penelitian pengembangan, proposal penelitian kajian pustaka, proposal penelitian kualitatif, dan proposal penelitian kuantitatif. Kemudian ada proposal acara. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan pengadaan suatu acara ataupun kegiatan. Kemudian ada proposal kerjasama. Ini bertujuan untuk mengajukan usulan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain. Kemudian ada proposal pemohonan dana. Proposal ini bertujuan untuk mengajukan permohonan atau permintaan dana. Kemudian ada proposal kerja praktek atau proposal yang bertujuan untuk mengajukan permohonan kerja praktek. Kemudian ada proposal usaha, yaitu proposal yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendirikan suatu usaha. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dalam menyusun teks proposal. Nah, yang pertama yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal yang baik itu sebagai berikut. Kemudian ada sistematis, berencana, mengikuti konsep ilmiah, jelas dan dapat dimengerti, dan tepat sasaran dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian hal-hal atau bagian yang harus ada dalam proposal itu meliputi waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, jadi harus dijelaskan waktu dan tempat pelaksanaannya ini secara tepat dan jelas. Kemudian ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini merupakan objek yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan diajukan. Kemudian ada rancangan anggaran biaya. Ini merupakan rancangan perkiraan pengeluaran yang akan digunakan dalam kegiatan yang akan diajukan. Kemudian ada penutup. Ini berisi kata harapan atau terima kasih. Kemudian ada pengesahan. Ini pengesahan ini digabung dengan subbab sebelumnya atau tidak dibuat dalam lembar tersendiri. Itu
isinya ini tanggal pengesahan, instansi pelaksanaan kegiatan, dan pengesahan. Kemudian ada struktur penyusunan proposal yang baik. Jadi isinya itu ada judul proposal, kemudian latar belakang. Ini isinya ya hal-hal yang melatar belakangi keinginan atau daya dorong untuk melaksanakan kegiatan yang diajukan ini. Kemudian ada nama kegiatan. Ini merupakan nama kegiatan yang diajukan. Disajikan secara menarik untuk publikasi gitu. Kemudian ada tema kegiatan. Ini merupakan tema dari pelaksana kegiatan yang diajukan. Kemudian tujuan kegiatan. Ini isinya ya hal yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Dan yang terakhir ada landasan kegiatan. Di sini ini hal yang menjadi dasar pelaksanaan yang diajukan. Baik, saya kembalikan kepada Indon. Dari makalah yang kami presentasikan, kami mendapat kesimpulan yang pertama, proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapat persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Yang kedua, proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, individu atau perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Yang ketiga, dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, dan tujuan. Yang keempat, manfaat proposal adalah mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.